Nah, sekarang kita mau belajar kebenaran firman. Tadi sudah di pembukaan dikatakan kita hari ini mau mendengar apa saja yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan bisa menghibur sebagai seorang bapak menghibur anaknya yang lagi banyak pikiran, banyak masalah. Tapi juga kadang Tuhan bisa menegur anaknya yang kadang-kadang banyak buat salah. Amin. Iya, jadi kita harus rela, saudara, harus ikhlas hati kita. Terserah Tuhan itu mau ngomongnya apa. Ya, kadang-kadang seperti seorang anak misalnya, dia lagi pelajarannya sulit sekali misalnya, saudara ya. Tetapi kadang-kadang orang dia bilang, "Pak, aku enggak mau sudah belajar, aku lelah." Ya, tentu saja orang tuanya enggak bisa bilang, "Ya sudah, enggak usahlah belajar." Amin. Pasti orang tuanya bilang apa? "Ya belajar sampai bisa." Amin. Nah, seringkali saudara, ya, ketika Tuhan memaksakan sesuatu dalam hidup kita untuk kita bisa lakukan, kita seringkali merasa Tuhan itu keras dan kejam. Ya, tetapi Bapak yang baik adalah Bapak yang tidak fleksibel di dalam hal kedisiplinan. Ya, kalau dia fleksibel, anaknya bilang, "Pak, nonton TV dulu sampai jam 10 ya." Nah, udah jam 10 ngantuk, Pak. Besok malam aja belajar ya. Boleh, Nak. Amin. Nah, itu seru jadinya. Amin. Ya, jadi sekarang saudara kita mau belajar kebenaran firman. Hari ini khusus tentang suami istri. Ya, saya nggak tahu saudara mengapa berapa tahun ini Tuhan selalu mengurus hal-hal tentang suami istri. Ya, tapi ternyata dalam pelayanan-pelayanan saya ketemu saudara, masalah paling besar daripada seorang pria atau wanita bukanlah usahanya, pekerjaannya, penghasilannya, ya, tetapi seringkali pasangannya, saudara. Yang pertama masalahnya, ketika sudah cukup usia, siapa jodohnya? Amin. Amin. Terus kedua, sudah nikah, baru tahu, lihat kemudian kelakuannya, mulai ada kecewa, mulai ada marah, mulai ada pertentangan, kemudian mulai ngomong, "Tuhan, kenapa dia jodohku?" Ya, pertama lihat saudara, ya, berdoanya apa? Siapa jodohku? Amin. Sudah menikah, mulai tanya, kenapa dia Ini yang ruwet, saudara. Ya, kadang-kadang makanya Tuhan itu ditaruh dalam posisi serba salah. Mengapa? Diberikan, habis itu nyesel. Tidak diberikan, stres. Saudara, jadi dua-duanya tidak mendatangkan damai sejahtera. Ya, nah jadi sekarang ini yang belum dapat jodoh supaya bisa mengerti mengapa orang harus menikah. Yang kedua, yang sudah menikah, ada hal-hal yang harus diperbaiki supaya pernikahannya benar di mata Tuhan. Ya, saudara tidak bisa bilang gini, "Oh, pernikahan saya baik-baik saja." Karena kenapa? Ya saya yang ngalah, jadi semua baik-baik. Amin. Nah, ini kan tidak sehat. Amin. Betul. Yang kedua, misalnya ada yang bilang, "Ya sudah Pak, kami jalan sendiri-sendiri, kami jarang bicara, seperlunya saja supaya kami damai." Ini juga tidak sehat. Amin. Betul. Nah, sekarang saudara kita mau belajar kebenaran firman. Mengapa sampai Tuhan menciptakan Adam? Dan kemudian menciptakan Hawa. Kenapa tidak Adam saja, ya, tanpa Hawa? Adam bisa hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Amin. Kenapa juga nggak sekaligus Adam dan Hawa diciptakan? Ya kan? Belum pernah mikir kan? Amin. Yang dipikirkan apa? Karir saya gimana? Amin. Besok anak saya gimana? Kadang-kadang firman jarang kita pikirkan. Yang kita pikirkan justru yang lain-lain. Amin. Baik, sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya dalam kitab Kejadian. Ya, yang jelas sekali memang pernikahan itu pertama kali diciptakan dan dicatat dalam Alkitab di kitab Kejadian. Nah, itu yang kita akan perhatikan sekarang. Baik. Buka bersama saya kitab Kejadian pasal 2. Saudara, dengan cepat ya, karena waktu kita terbatas. Biasanya kan kalau di Indonesia, saudara, kita bisa bikin ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa ibadah, saudara. Ya, kalau negara-negara maju kan sudah tidak bisa karena orang harus kerja. Ya, jadi berbeda. Dan kemudian juga kalau nyampaikan firman tidak boleh berjam-jam. Karena kenapa? Ada yang memang harus pulang, ada urusan lain. Ya, itu bedanya. Baik, sekarang kita akan lihat buka Alkitab Kejadian pasal 2. Sudah ketemu? Iya, sekarang lihat. Ya. Ayat ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan
dia. Perhatikan ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Saya akan baca terus, baru kita akan bahas satu-satu. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, ya, mungkin hari ini, ya, suami istri akan mendapatkan teguran yang seimbang. Kenapa? Karena budaya kita, seringkali budaya timur, lebih banyak menyalahkan wanita ketika rumah tangga tidak berjalan dengan benar. Selalu wanita yang disalahkan. Misalnya kalau anaknya bodoh, nilainya jelek, ibu yang disalahkan, nggak punya waktu ngajar, nggak pinter ngajar. Amin. Biasanya jarang kan nyalahkan bapak. Amin. Loh, iya apa ya? Ya. Kedua, saudara, misalnya saya sering ketemu ada istri, kemudian dia yang suaminya begini, begitu, dia yang akan disalahkan mertuanya. Kenapa kamu jadi istri nggak bisa ngomong? Kenapa kamu nggak bisa nasihati? Kenapa kamu diam saja? Dan segala macam. Umumnya wanita. Betul? Iya. Tapi ini bukan forum pembela istri, saudara. Ini nggak ada hubungannya. Ya. Tapi kita akan lihat sebentar konsepnya Tuhan waktu menciptakan wanita. Supaya wanita mengerti mengapa dia perlu ada. Kemudian laki-laki mengerti mengapa dia perlu ada wanita di sisinya. Ya, karena tanpa mengerti ini, saudara, masalah paling besar manusia yang sudah menikah itu bukan ekonomi dan lain-lain, tapi masalah paling besarnya adalah pasangannya. Ya, selama belasan tahun saya jadi hamba Tuhan, setiap pelayanan itu, saudara, masalah terbesar cuma 3 dalam hidup manusia. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, keuangan. Tidak ada masalah lain, saudara. Ya, di dunia ini hanya ada 3. Hanya itu saja. Dan yang terbesar adalah masalah rumah tangga. Ya, sudah terbiasa kalau habis pelayanan, saudara, kalau di Indonesia kan, saudara-saudara yang begini-begini maju. Itu penuh di depan, saudara. Tiba-tiba kursi belakang kosong. Ya, itu mujizatnya. Karena kenapa? Kita akan lihat sekarang, yuk. Kita akan bahas satu-satu, saudara. Ya, diperhatikan sekarang ayat yang pertama yang tadi kita baca, ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan. Lihat, saudara, perhatikan di sini. Ketika Adam sibuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, dia butuh penolong. Amin. Amin. Tetapi Alkitab tidak pernah catat kemudian Adam minta, Tuhan, aku butuh penolong. Tidak pernah. Amin. Atau saudara ada buka terjemahan lain, ada ayat seperti itu? Tidak ada. Lihat, ketika Adam tidak menemukan seorang penolong, Adam tidak pernah meminta seorang penolong. Betul. Betul. Ya, kita mau sepakat dulu, saudara, sebelum kita maju membahas pengertiannya. Karena kalau kita nggak sepakat kan kacau. Ya kan? Jadi lihat dulu apa? Adam tidak pernah minta kan? Tidak pernah sampai bergumul, mungkin sampai unjuk rasa, Tuhan aku tidak mau menyendiri, misalnya begitu. Terus dia puasa nggak makan, Tuhan jadi sibuk, takut dia sakit. Amin. Jadi perhatikan, yang pertama apa? Laki-laki yang nama Adam memang merasa butuh penolong. Amin. Tetapi perhatikan, dia tidak pernah benar-benar merasa sangat amat membutuhkan, sehingga dia nggak pernah doa. Ya kan, tidak pernah minta. Padahal kan setiap saat Alkitab bilang Tuhan sama dia ngobrol-ngobrol. Kan Alkitab catat, tidak pernah minta kan? Berarti apa, saudara? Secara pengertian psikologisnya, laki-laki memang sangat membutuhkan seorang wanita. Tetapi terus terang Alkitab catat di sini apa? Dia membutuhkannya hanya pada bidang-bidang aspek-aspek tertentu di hidupnya. Tidak semua aspek kehidupan dia butuh istrinya kasih komentar. Amin. Amin. Loh, iya apa ya? Iya dong, suami butuh istri ngurus anak, butuh. Iya kan? Masak, butuh. Tapi kadang-kadang negur dia tentang hobinya, butuh nggak? Enggak, terus sekarang. Iya dong. Terus misalnya dia mau beli apa, istrinya bilang, Pak, hemat dikit. Nggak butuh kan? Nah, jadi perhatikan di sini, saudara, ya, supaya kita mengerti antara hubungan suami istri yang benar menurut firman. Ya, kenapa, saudara?
Karena kan orang menikah itu tidak luput daripada pandangan budaya, sistem nilai budaya. Amin. Nah sekarang yang menurut firman yang mana? Kita kan tidak bisa menurut budaya, karena Tuhan sendiri seringkali marah apa? Karena orang Israel itu lebih kuat budayanya daripada nurut firman. Dan itu salah, saudara. Kita jadi Kristen harus menjadi umat Kristen yang benar. Terserah latar belakang dari suku apa, bangsa apa, itu harus menurut firman. Iya kan? Jadi tidak bisa, karena suku saya begini. Itu karena firman. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi kita sepakat dulu satu apa? Adam butuh, tapi tidak benar-benar sangat membutuhkan. Nah, sekarang lihat. Adam tidak minta, tapi karena Tuhan lihat dia butuh, Tuhan yang menciptakan seorang wanita. Amin. Halo. Tuhan yang melihat dia butuh, bahwa dia memang harus didampingi seorang wanita. Amin. Tanpa diminta, Tuhan menciptakan seorang wanita. Jadi yang kedua, saudara perhatikan. Ya. Ini terutama buat suami-suami yang dominan sekali karakternya. Ya, karena kan pembagian karakter ada 4 macam kan. Ya, saya tidak bahas itu, saudara, nanti jadi terlalu ke psikologi ya, tidak ada hubungan. Tapi kita akan lihat apa? Kedua, waktu Tuhan menciptakan wanita, si Hawa, Tuhan perlu membuat si Adam tidur. Amin. Amin. Banyak pendeta bilang, karena kenapa? Itu proses dibius. Supaya bisa diambil tulangnya. Amin. Lah Tuhan Maha Kuasa, masa ngambil pakai bius? Amin. Betul. Lah kalau dia mau ambil, copot. Amin. Sering dalam pelayanan, saudara, orang benjol sudah kanker. Begitu didoakan, pulang itu bersih, hilang, nggak pakai dibius, nggak pakai didoakan geblak. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa ambil tanpa membuat Adam tidur. Amin. Tapi masalahnya sekarang, coba ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lagi bikin kue, anaknya ikut-ikutan, itu minimal nanya, "Ma, bikin apa?" Betul? Terus minimal mau bantu-bantu dikit. Amin? Iya tidak? Kue yang dibantu sama anak-anak kecil, itu kira-kira jadi kue yang bagus tidak? Coba, bagus tidak? Nggak bagus kan? Tambahin gulanya di sini, kacau jadinya. Amin? Jadi lihat yang kedua, saudara. Tuhan membuat si Adam tidur supaya kenapa? Sementara Tuhan membangun si cewek yang nama Hawa, si Adam nggak ikut-ikut pesen-pesen. Amin? Betul? Loh, iya tidak? Kalau enggak kan, Tuhan pinggulnya mesti kayak gini, mestinya gini tuh pesenannya Adam yang dibuat Tuhan. Amin. Loh, iya apa ya? Sekarang saudara dan saya lihat, ya saya pun baru-baru mendapatkan pengewahyuan itu, saudara. Ya, sehingga saya bilang, lah Tuhan, aku udah baca Alkitab ini bolak-balik sekian puluh kali. Ya, kok enggak ngerti, saudara? Jadi yang kedua apa? Adam itu, Hawa diciptakan menurut apa yang baik menurut mata Tuhan, bukan menurut pesanan Adam. Betul? Nah, makanya dia perlu tidur, sudah jadi baru diantar. Amin. Kalau belum jadi, dia bilang, Tuhan kiranya ininya mesti lancip. Amin. Jadi yang nggak lancip, yang bundar nggak laku. Amin. Jadi apa? Pesenannya Tuhan. Makanya lihat, saudara. Ya, lihat sekarang. Kalau Adam pesan misalnya, Tuhan matanya yang lentik. Ya nggak lentik, nggak mungkin disukai laki-laki lain. Kan susah. Amin. Jadi lihat. Karena Tuhan membuat si Adam tidur. Ya. Tuhan menciptakan Hawa. Makanya bermacam-macam Hawa. Ada yang pendek, gemuk, ramping, kurus. Tetap ada pasarannya masing-masing. Amin. Amin. No. Baik, kita lanjutkan. Ada yang suka yang putih, ada yang suka yang hitam. Semua punya selera masing-masing. Makanya perlu Adam dibuat tidur. Kalau Adam dituruti, saudara, persis maunya Adam, maka yang bentuknya lain, jenisnya lain, nggak ada pasaran. Betul? Betul. Nah, sekarang lihat akibatnya apa, saudara? Karena Adam dibuat tidur, kemudian wanita ini dibentuk oleh Tuhan, berarti apa? Ada banyak, bukan hanya beberapa hal yang kemungkinan tidak sesuai selera Adam. Amin. Loh, iya apa enggak? Lo terima barang jadi lo. Betul? Coba saudara pergi beli baju jadi sama pergi bikin sendiri. Ngepasnya enaknya yang mana? Jujur. Ya? Pergi pesen tuh, bikin diukur badannya gini daripada beli Betul tidak?
Nah, sekarang perhatikan yang kedua supaya suami-suami mengerti apa? Ya, ketika engkau dipertemukan dengan si istrimu itu yang mungkin sekarang sudah puluhan tahun di sisimu, dia itu diciptakan menjadi apa yang Tuhan pandang baik di matanya, bukan diciptakan untuk menjadi apa yang baik di matamu. Perhatikan. Ya, ini supaya mengerti, saudara. Karena kenapa? Banyak kita mengaku rohani. Banyak kita mengaku kita mau hidup benar. Saudara, setiap kali saya khotbah di mana-mana, selalu kalau doa Tuhan bilang ada istri seperti ini, ada cepat maju, itu tangis semua. Ternyata kenapa, saudara? Laki-laki tidak mengerti bahwa wanita yang Tuhan ciptakan itu bukan pesanan dia. Betul? Betul? Tapi itu Tuhan buat seperti yang Tuhan mau. Amin. Coba dibayangkan, makanya ini perlunya disuruh tidur dulu. Tidur loh, jangan ikut-ikutan. Amin. Jadi apa? Baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut Adam. Amin. Loh, iya apa ya? Contohnya, suami boros ketemu istri pelit, belum baik, enggak baik. Kenapa? Kamu ngalangi terus aku mau belanja. Betul? Justru bagi Tuhan baik dipertemukan supaya kenapa? Enggak kelewatan borosnya. Amin. Betul? Atau sebaliknya, ya kan? Istri kalau aja doa, saudara sebentar rasa pegel. Tapi kalau aja keliling mall dari pagi sampai malam kuat. Betul? Nah, itu salah satu karunia wanita. Ya. Kita lanjutkan dulu, saudara. Yuk, kita akan lihat kebenaran di sini. Yang ketiga, saudara. Ya, yang ketiga. Kita sudah belajar yang pertama dan yang poin yang kedua, Adam disuruh tidur, ya, diciptakan. Terus yang ketiga apa? Karena, saudara lihat, ya, Tuhan menciptakan si Hawa menurut maunya Tuhan. Berarti resikonya, saudara, begitu dipertemukan, syukur cuma satu. Amin, nggak ada pilihan. Betul? Nah, kalau ada pilihan, pasti dipilih yang paling cocok sama maunya dia. Amin. Loh, iya tidak? Nah, sekarang kalau cuma satu, cocok, enggak ada yang lain. Bagaimana? Loh. Coba. Sekarang saya tanya. Kalau, makanya Alkitab bilang orang menikah satu kali, kan? Nggak boleh itu pilih kedua, ketiga, keempat. Nah, nggak cocok, buang. Nggak cocok, buang. Nggak cocok, buang. Kasihan, saudara. Nah, sekarang perhatikan di sini kebenaran firman. Yang ketiga, apa? Karena Adam tidak ikut-ikutan bantu Tuhan menciptakan, berarti apa? Berarti apa? Dia kadang harus menerima sesuatu yang dia tidak bisa terima. Ya, karena barang ini sudah jadi. Amin. Duh, kok diam bingung deh? Iya apa ya? Misalnya kalau suami yang pikirannya uang, dia bilang apa? Tuhan ciptakan wanita jangan yang terlalu ramping. Kenapa? Nggak kuat sambil gendong anak sambil kerja. Amin. Dia mau yang gede supaya kenapa? Keker. Sini gendong satu, sini masak. Amin. Loh, iya dah. Saudara. Jadi kita mau lihat di sini apa? Ketika Tuhan menciptakannya, berarti banyak hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan Adam. Amin. Iya kan? Jadi jangan percaya Tuhan akan memberi persis seperti yang kita mau. Itu salah. Dia akan memberi seperti yang dia mau. Iya kan? Tapi saudara, kalau Tuhan kan ngerti apa mau saya. Saudara, jika Tuhan bilang, ya engkau juga ngerti apa mau papamu. Amin. Iya kan? Baik, kita lanjutkan. Saudara, kita akan lihat lagi kebenaran di sini ya, dengan cepat, saudara ya. Kita lihat terus ya. Dikatakan lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya, ketika ia tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan liat. Berarti apa? Saudara, ada tulang yang sudah hilang, tetapi tulang itu ditutup daging sehingga kadang dua hal. Satu, disembunyikan oleh laki-laki sehingga tidak ketahuan bahwa tulang itu sudah nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak laki-laki tidak sadar bahwa ada sesuatu kekuatan di dalam dia yang sudah diambil Tuhan, ditaruh di si Hawa. Baik, sekarang kita akan pelajari poin ini. Ya. Alkitab bilang apa? Ada tulang yang diambil. Terus ditutup dah. Jadi kelihatannya lengkap, tetapi di dalamnya sudah nggak ada. Betul? Betul? Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Banyak laki-laki
Merasa apa? Dia nikah hanya perlu istri, ngurus anak, tapi tidak pernah menjadi pemberi saran, pemberi masukan, memberi nasihat. Amin. Ini saudara. Saudara, perhatikan. Karena kenapa? Dia merasa, ataupun dia tidak menyadari, ada bagian dari dia yang sudah kosong, yang tulang sama daging keras mana? Tulang. Nah, kalau kita belajar biologi kan, fungsi tulang ini menjaga bagian-bagian yang paling penting, fungsi itu saya nggak belajar, nggak usah, kita nggak khotbah itu. Ya, ini bukan pelajaran biologi, tapi ini pelajaran firman. Jadi kita akan cepat. Nah, maksudnya apa? Saudara, banyak laki-laki tidak sadar ada kekuatan yang hilang. Sehingga apa? Kekuatan itu ada di istrinya. Tapi karena itu ditutup daging, tidak kelihatan, tidak diketahui kalau ada bekasnya lekuk. Oh, di sini tempatnya diambil. Tidak ada toh. Amin. Tidak ada toh bekasnya, saudara, karena ketutup daging. Berarti apa, saudara? Laki-laki yang tidak menyadari bahwa Tuhan menempatkan wanita itu di sisinya sebagai kekuatan yang sudah hilang, itu akan penuh hidup kedagingan. Amin. Ya, gampang-gampang toh. Artinya apa? Istri ngomong, dia bilang, "Diam." Ternyata banyak laki-laki begitu. Amin. Karena kenapa? Memang salahnya dulu masih pacaran. Sudah salah. Kenapa? Waktu masih pacaran, coba. Istri-istri yang sekarang jadi istri, banyak ngomong yang mana masih pacaran? Pasti yang laki. Amin. Iya. Nggak Pak. Perempuan kan gitu. Iya tidak? Iya tidak? Coba ayo masih gadis-gadis dulu kan begitu semua. Nggak mungkin. Siapa yang mau? Amin. Iya enggak? Tapi kemudian begitu nikah, kenapa jadi berubah? Iya kan? Itu makanya laki bilang, dulu aku mau karena begini. Kalau dulu tunjukkan yang sekarang, aku mesti mikir. Amin. Ya cuman kan nggak bisa dibatalkan, pemberkatan nikah dibatalkan gitu kan, kacau. Ya, dianggap sesat nanti pendetanya. Nah, jadi kembali ke sini, saudara, lihat apa? Bagian itu ditutup daging. Tidak kelihatan, tetapi Alkitab catat sudah tidak ada tulang itu di situ. Betul? Nah, sekarang yang aneh apa? Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat. Amin. Dari tanah, kembali ke debu, dari debu ke debu. Sekarang Tuhan menciptakan anak perempuan dari tulang. Betul? Betul? Nah, kalau tulang kok tidak ada ditutup daging dan lain-lain, ngeri nggak? Ngeri tidak? Ngeri kan? Tengkorak, amin. Nah, sekarang lihat, jadi apa? Wanita Tuhan tuntut karena dia diciptakan dari tulang nggak lembek, keras kan? Padat kan? Dia harus jadi wanita yang kuat di dalam. Tetapi kemudian tulang itu ditutupi daging kan? Betul? Kalau nggak ada dagingnya? Nah, maksudnya apa? Kekuatan wanita itu di dalam masih ditutupi dengan kelembutan. Dia kuat, tapi dia lembut. Kalau dia cuma kuat doang, nggak nunjukkan kelembutan, lakinya kasihan. Amin. Amin. Loh, begitu bantah dia bilang, tak banting kamu, Pak. Ya? Loh, keren kan? Amin. Jadi lihat di sini, saudara, perhatikan. Laki-laki seneng tidak seneng. Walaupun Alkitab mencatat hanya membutuhkan wanita, tapi tidak sangat amat membutuhkan. Tapi Tuhan mengambilnya dari tulang. Tuhan tidak ambil dari secuil dagingnya. Betul? Mesti ada maksudnya kan kalau Tuhan ambil dari tulang. Kenapa nggak yang dari dagingnya aja lah, dari rambutnya kayak Sun Wukong? Amin. Loh, tahu kan cerita Sun Wukong? Dia bisa jadi banyak, rambutnya diambil 10. Ini 10 jadi Sun Wukong. Masa nggak nonton sih? Saya nggak tahu, ini mungkin pas marahin nonton Sun Wukong, enggak kan Pak ya? Itu, jadi apa? Dia kan tidak seperti itu. Kenapa dia nggak dari yang lain-lain, tapi tulang? Mesti ada maksudnya, makanya saudara, ya, wanita mesti tetap lembut, tapi dalamnya masih kuat. Ya. Nah, masalahnya sekarang seringkali di sininya mau kuat, matanya nggak kuat. Amin, sering merah, sering, itu kan tidak kuat. Salah satu kelemahannya kan di mata, lihat baju baru, tas baru, nah itu nggak kuat kan? Iya tidak. Duh, kalau laki coba sekarang model kemeja kita sama semua laki ini. Bener nggak? Coba model ibu-ibu 10 berdiri sini lain semua. Iya kan? Bener tidak?
Terus coba lihat, kalau laki anehnya sama wanita apa? Kalau laki pergi kemana pesta, ada 10 orang pakai baju yang sama, buat dia keren. Betul? Coba ibu-ibu sudah beli mahal, 5 orang pakai yang sama. Betul, langsung malas pakai baju itu lagi, betul? Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat apa? Saudara, waktu Adam itu, Tuhan membentuk Hawa, si Adam tidur. Amin. Jadi si Adam ini tidak ngerti bagaimana cara Tuhan membentuk si Hawa. Pokoknya melek udah jadi. Betul. Makanya sampai hari ini, saudara, sebagai wanita mesti realistis. Memang laki-laki itu sulit mengerti. Udah? Selesai kan? Karena kenapa? Waktu dia dibentuk kan dia nggak tahu bagaimana caranya Tuhan bentuk dia apa-apain. Nggak tahu kan? Amin. Makanya kalau ketika misalnya si istri kecewa, nangis, laki-laki bingung kenapa nangis. Amin. Amin. Bingung tuh kadang-kadang kenapa sedih yang padahal sumbernya dia. Amin. Makanya lihat kebenaran di sini lagi, saudara. Ya. Kenapa? Akibatnya Adam tidur, sehingga istrinya dibentuk, diproses, dia tidak tahu. Makanya kadang-kadang maaf, laki-laki ingin istrinya ngerti dia. Amin. Aku lagi marah nih, kepingin ngerti, tapi kadang-kadang dia nggak ngerti, istrinya nggak ngerti, betul. Maunya begitu pulang senyum, dandan manis. Amin. Kalau orang disakiti tiap hari mana mau dandan, betul? Males, kenapa? Biar dandan cantik tetap dilukai. Amin. Kadang-kadang udah rambutnya sudah ke salon cantik-cantik. Pulang suaminya nggak pernah bilang, potongan rambut ganti. Nggak pernah, malah nggak tahu. Sekarang jujur aja. Saudara, coba yang istri-istri pernah nggak kadang-kadang kecewa? Udah dandan gini suaminya masa lihat malah apa? Baru tadi gunting rambut dia bilang, "Mah, kok nggak pernah gunting rambut?" Katanya, betul? Iya, karena kembali di sini, saudara. Ya, jadi apa? Laki-laki juga harus menyadari ketika ada si Hawa ini diciptakan dia tertidur, berarti dia harus menyadari apa? Kadang kita nggak mengerti bagaimana wanita itu. Betul? Betul. Contohnya wanita itu sulit dimengerti misal. Kalau dia ngomel, kita diem, dia malah tambah marah. Betul? Kita jawab dia juga marah lebih-lebih lagi. Betul? Jadi kan gimana coba? Kalau saudara diem aja jadi suami dimarahin, diem. Nggak jawab, nggak apa, diem, dia bisa tambah marah. Kamu nggak denger? Betul? Tapi kalau saudara bantah, dia tambah marah juga. Amin? Kamu nggak mau denger saya marah. Betul? Salah tuh dua-dua. Iya apa ya? Wanita memang membingungkan. Iya apa ya? Contohnya lagi, misal lagi marah. Coba. Kalau dideketin, kadang-kadang, jawab sekarang. Betul? Tapi kalau benar-benar suaminya jawab diam sebulan, bisa nangis lagi. Amin? Amin? Betul tidak? Jadi apa? Dituruti apa katanya. Marah dia. Betul? Salah. Nggak diturutin katanya juga marah. Ayo ibu-ibu. Coba yang datang dengan suamimu, pandang suamimu. Ya, bilang sama dia, maafkan aku sudah mengorbankan engkau. Iya, saudara, memang rumit. Yang sudah menikah mesti tahu kan? Betul? Coba ayo lagi kesel dideketin yang karena betul? Terus engkau diem aja, gitu, terus diem nonton TV, dia tambah marah. Ya nggak? Tambah deketin, tambah dia juga marah. Amin? Nah, makanya kadang-kadang Tuhan urapi tanganku. Kan begitu. Tiap aku istriku langsung diam, dingin hatinya. Amin. Nah, oke, kita lanjutkan lagi, saudara-saudara yang catat pengertiannya sudah berapa banyak? Ya. Dan dari rusuk itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lihat. Tuhan sesudah membentuk si Hawa. Si Hawa Tuhan bilang gini, Hawa lah, kamu tunggu sebentar ya. Aku panggilin ini loh, suamimu itu ini loh. Adam sini Adam, ini ada makhluk cantik. Tuhan tidak lakukan seperti itu, tapi si perempuan ini yang dibawa. Betul. Betul begitu terjemahnya. Betul. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Jadi intinya apa sekarang? Justru secara budaya kita kebalik. Budaya menuntut apa?
wanita yang harus menerima, mengerti laki-laki. Tetapi Alkitab mencatat, laki-laki inilah yang harus menerima dan mengerti si wanita. Coba perhatikan. Ini kata Alkitab loh, saudara, bukan kata budaya kita. Ya. Semua budaya biasanya apa? Makanya kan seminar kalau di Indonesia itu namanya ada pria sejati, kedua wanita bijak. Dari judulnya saja sudah salah semua. Saudara tahu kenapa salah? Saya ngomong terus terang, saudara, saya khotbah di gereja Jakarta apapun saya ngomong itu salah. Saya nggak peduli yang bikin seminar itu senang nggak ada urusan sama saya. Ya, kenapa saudara? Kenapa kalau prianya masih sejati, wanitanya masih bijak? Kata bijak sudah mengandung konotasi ngalah, betul? Iya tidak. Kenapa tidak juga wanita sejati? Betul. Kenapa kok pria sejati, wanita bijak? Berarti sudah membuat suatu batasan bahwa wanita harus sikapnya bijak ngurusi suami, alias ngalah. Iya tidak? Loh, iya apa ya? Kan sudah dibuat begitu kan? Padahal saudara mengerti wanita itu Tuhan ciptakan dari tulang. Betul? Nggak ada tulang yang lembek kecuali direndam sama soda. Iya, di presto baru lunak. Amin. Iya tidak? Nah, kembali saudara lihat di sini. Lalu dibawanya si Hawa kepada Saudara lihat, Tuhan membawa si perempuan ke laki ini. Bukan Tuhan membawa si Adam dan tuh loh, istrimu cantik dan lebih cantik dari simpanse monyet kan? Loh, waktu itu kan ada simpanse monyet kan sudah ada. Amin. Loh, iya apa tidak? Loh, iya tak? Tidak, tapi perempuan ini yang dibawa. Makanya saudara perhatikan. Perempuan tidak hanya ingin duit, betul? Tapi dia ingin penerimaan kan? Betul nggak? Diterima seperti inilah dia. Jangan bilang gini, yang dulu ini apa pinggangmu lekuk ke dalam, kok sekarang lekuk keluar. Nah, kenapa dia bisa begitu? Kan bisa karena punya anak banyak. Amin. Iya enggak, kalau orang mengandung coba berat badan bisa nambah sekian puluh kilo. Betul? Betul tidak? Terus dia bilang dulu kamu ramping. Betul? Dulu jari-jarinya lentik semua, sekarang jarinya jempol semua. Wah! Begitu dipegang, ya, suaminya bisa, ya, itu saudara. Jadi lihat kembali di sini apa, saudara? Perempuan ini yang dibawa, berarti apa? Waktu dia dibawa, kira-kira, saya nggak tahu berapa jaraknya Tuhan ciptakan. Apa di depan matanya kita nggak tahu. Tapi yang jelas dibawa mesti ada jaraknya kan, betul? Nah, waktu kira-kira dibawa jalan nih. Kira-kira Hawa bilang, diterima nggak sih gua sama cowok itu? Diterima nggak sih? Pasti gitu kan? Ya kan reaksinya gimana? Kan ngeri. Betul? Betul? Loh, iya apa ya? Sekarang berarti apa? Laki-laki mesti menyadari, wanita itu sukanya diterima apa adanya. Betul? Tapi jangan pernah berharap wanita mau hidup apa adanya. Loh. Iya. Betul. Kalau masih pacaran misalnya kerja gaji kecil, dia ajak makan apa? Nggak apa-apa yang. Betul? Coba punya anak makan itu terus nyanyi dia. Jangan. Iya nggak? Kok agak diam? Saudara, jadi kembali saudara lihat apa? Wanita ini yang dibawa. Nah sekarang reaksi laki-lakinya apa waktu melihat wanita ini? Memang buat Adam waktu itu mudah karena nggak ada pilihan lain, cuma dia. Betul, suka nggak suka, iya ini. Kalau ada pilihan lain, Tuhan kiranya yang lain lebih sesuai. Amin. Betul. Nah, kembali saudara lihat di sini yuk. Ya. Yang aneh Tuhan bilang apa ayat 23? Apa yang Adam punya kata-kata di ayat 23? Coba saudara lihat. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari daging tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki. Saudara perhatikan ayat 23. Si Adam cuma bilang apa? Ini dia tulang dari tulangku, daging dari. Dia nggak bilang inilah istriku, inilah pasanganku, inilah penolongku. Enggak. Padahal Tuhan mau menciptakan si Hawa menjadi penolong. Yang aneh si Adam nggak bilang apa? Ini dia penolongku. Tapi ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku.
Salah nggak? Salah. Kenapa? Yang diambil sama Tuhan cuman tulangnya, nggak sama dagingnya. Amin. Karena Tuhan nggak bikin rib stick. Betul, tulangnya doang. Betul? Nggak sama dagingnya jadi rib, betul? Loh. Saya bingung, saudara. Bingung begini maksudnya terjemahnya lain. Enggak kan? Kenapa sekarang si Adam mengatakan ini dia tulang dari tulangku, daging dari, padahal yang diambil cuman tuh aneh toh. Aneh toh? Berarti apa? Dari zaman dulu memang laki-laki nuntut luar dalam. Betul? Loh, tulang di dalam apa di luar? Daging. Ya. Jadi apa? Dia menuntut istrinya ngerti dia, sabar terhadap kelemahan dia. Betul? Iya toh? Terus apa lagi? Tahan dibuat menderita oleh dia. Amin. Loh, iya tidak. Terus yang kedua, secara luar, secara daging masih tetap cantik, nggak cepat tua mukanya, nggak cepat keriput, mata tetap binar, apa bersinar-sinar. Itu tau maunya laki-laki. Iya nak, jujur aja nggak apa-apa ibu. Ada nggak yang kepengin? Yang aku kepengin matamu sayu dan kuyu. Kenapa? Karena bulan depan kita pulang Indonesia ketemu papamu. Loh, kenapa yang mesti aku kuyu dan sayu? Supaya papamu jatuh belas kasihan. Wah, ini kan repot. Amin. Dilihat anak perempuannya, waduh, mungkin di Australia nggak bahagia. Kau kurang apa? Gitu kan? Udah ambil deposito 80 miliar. Nah, ini kan repot kalau ada suami seperti itu, betul? Betul? Senangnya apa? Pulang anaknya dilihat, waduh, anak perempuanku sangat bahagia, matanya cerah, mukanya, suaminya dia memperlakukan dengan baik. Jangan kasih kuyu-kuyu begitu, betul? Apalagi pokok lu nggak minta, awas. Wah, kan cilaka. Betul? Ini bukan mempunyai menantu, tapi punya ketua geng. Oke, jadi kembali ke sini, saudara perhatikan apa? Ketika wanita ini yang dibawa mendekat, saudara perhatikan, berarti apa? Berarti apa? Jangan pernah gengsi jadi istri deket suami. Yang kamu kenapa? Jangan bilang aku kan harga diriku kalau terus ngalah sama dia. Wanita sering seperti itu. Betul, maunya apa? Pria yang nyang. Amin. Iya apa ya? Betul. Tapi Tuhan mengajar tidak seperti itu kan? Tuhan mengajar yang perempuan ini yang dibawa ke laki. Dan saudara, di banyak survei-survei yang saya baca, ya, saya suka karena saya penulis buku, sudah 9 buku saya tulis, ya, sudah terbit. Jadi, saya suka mencari bahan untuk apa? Supaya buku itu tidak hanya tentang rohani, tapi ada buktinya, survei-survei dunianya, dari kedokterannya, dari apa-apa itu, ya. Dihasilkan begini, saudara ya, saya akan kembali dulu ke sini, nanti kita akan masuk situ lagi. Terus, dikatakan apa? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari berarti apa? Dia harus kuat di dalam, dia harus tahan menderita, dia harus tegak. Tetapi satu pihak lagi, dia harus lembut, harus sabar, harus tetap menarik. Betul? Sementara laki-laki coba, kalau dia kepingin istrinya apa? Begitu nikah sudah punya anak 5 pun masih lekuk-lekuknya aturan. Karena ada lekuk yang tidak beraturan. Betul? Iya apa ya? Misalnya saudara, kalau dulu senyum ini lekuk, amin, lesung pipit, sekarang senyum bapau, sedikit. Itu bagus. Sebelum mobil dulu pakai airbag, itu kan menolong kalau kecelakaan. Iya dong. Lihat, sementara laki-laki coba, kadang-kadang begitu baru nikah sudah bengkak dong, terus jalan. Iya, tapi dia ingin istrinya tetap menarik, tetap cantik. Iya, laki-laki begitu kan? Iya, nak. Makanya perhatikan, ya. Wanita juga suka kalau suaminya penampilan rapi. Amin. Amin. Tapi kalau wanita seringkali tidak bisa bilang, Pak, kamu harus gini loh, perutmu tuh dikecilin. Kadang-kadang kan tidak bisa, dia banyakan diam. Karena takut apa? Lihat. Pria jarang takut menyakiti istri, betul. Tapi kadang-kadang wanita mau ngomong mikir dulu kan, supaya suami tidak tersinggung, ya kan? Tapi ada juga enggak Pak, oh saya singgung dia terus. Ini wanita jantan. Ada saudara.
Ya, karena kelainan apa? Progesteronnya kurang, testosteronnya yang tinggi, ya jantan dia. Iya, saudara. Baik. Jadi kita lanjutkan sedikit ya. Sekarang apa? Sebab ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari Adam mengatakan dia dinamai perempuan, aku namai dia perempuan karena diambil dari laki-laki. Sampai hari ini, istri yang baik itu bagi tiap suami definisinya lain-lain. Karena tergantung si suami menamai. Maksudnya kalau istrinya hanya diam, dia bilang baik. Kenapa? Semua mauku dia cuma bisa diam dan nurut. Baik. Betul? Tuh, baik toh yang begitu? Enggak kan? Enggak tuh saudara. Tapi banyak suami senangnya tiap dia mau apa, istri bilang, aku dukung, aku doakan. Amin. Nah, jadi lihat, laki-laki itu selalu memberi definisi, menamai, itu selalu tergantung egonya dia. Egonya gimana? Kalau dia senang misalnya, istri saya ini sangat baik. Kenapa? Saya buat dosa, dia berdoa. Bagus toh? Yang gitu, bagus. Iya enggak, saudara? Misalnya kalau ditanya, yang kamu telepon kamu kok enggak bisa terus? Ya, misalnya, yang kenapa? Bateraimu lowbat ya? Enggak. Apanya lowbat? Enggak, low faith. Imannya lagi turun. Lihat yang cantik di situ. Misalnya, itu iman lagi tuh turun. Kalau yang imannya kuat begitu lihat yang cantik, istri gua lebih cantik. Amin. Ya begitu kan mestinya. Tapi begitu dia pulang lihat, enggak juga. Iya, saudara. Jadi perhatikan di sini sekarang kita akan lihat ya. Egonya laki-laki apa? Menamai, menjuluki, ya kan, memberi kesan, itu selalu dihubungkan dengan egonya dia. Coba. Dan laki-laki paling senang kalau perempuan hanya iya, kan? Iya apa tidak, bapak-bapak? Tapi kalau istrinya bilang, enggak pak, ini salah, ini nggak benar. Mulai baca ayat, hai istri, tunduk kepada suami. Laki itu paling enak, saudara. Tapi saudara tahu, laki dengan perempuan di mata Tuhan, itu jujur sebenarnya lebih berharga perempuan di mata Tuhan. Benar, coba saudara lihat, sederhana sekali. Ya, jangan lupa katanya suami itu adalah kepala. Sekarang kita lihat yang pertama. Waktu Adam diciptakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Amin. Tapi masih kurang satu makhluk yang nama Hawa. Amin. Masih kurang. Tetapi ketika Hawa diciptakan, semua sudah lengkap. Tidak ada lagi penciptaan. Ada nggak lagi penciptaan? Nggak ada. Betul? Makanya saudara, secara lahiriah, laki-laki bisa tidak terlalu ruwet kalau ada kekurangan. Sedangkan istri kalau ada kurang bisa mulai nyanyi. Pak, anakmu besok sekolah, minggu depan Pak, bisa. Kalau laki-laki kadang tenang. Dah nanti Tuhan adakan, betul? Kalau suami ngomong gitu, istri bisa tambah panas. Amin. Lu cari, lu mikir, jangan bilang Tuhan adakan. Loh, senengnya perempuan apa? Saudara tahu? Kalau lihat lakinya tenang, dia justru tambah nggak tenang. Betul tidak? Senengnya supaya sama-sama bingung, baru seneng. Loh, ayo, ya apa tidak ibu-ibu? Kalau kau lihat ada masalah, suamimu cuma tenang, duduk, santai, bisa ngamuk. Maunya apa? Supaya sama-sama bingung. Motor di rumah, baru dia juga mikir. Ya toh? Kalau dia nggak mikir, saya marah. Loh, itu toh sifat wanita banyak. Saya sering ketemu, saudara. Mama saya sendiri gitu. Kalau bapak saya tenang itu bisa marah. Oh, mikir lu katanya lu. Supaya sama-sama bingung. Nek sama bingung, seneng. Lu juga mikir. Jangan. Nah, ini. Oke, kita lihat sekarang. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan maksudnya apa, saudara? Tadi si Hawa dibawa ke Adam. Kok ayat sekarang laki akan dibawa ke istri? Ini ada apa? Belum pernah mikir kan? Amin? Belum kan? Belum Pak, saya mikirkan duit. Misalnya gitu. Saya mikirkan belum sempat ayat-ayat. Ya itu. Yang harus mikirkan ayat pendeta. Amin? Kasihan saudara, kami hamba Tuhan ini disuruh mikir ayat saja saudara. Ya, gitu. Terus apa? Masalahnya mereka kita disuruh pikirkan juga.
Kadang-kadang ada yang nakal, telepon pasien, tolong doakan saya. Ya, saya punya masalah gini. Ya Cik, doa juga toh. Saya bilang kita fungsinya cuma bantu doa, bukan ngambil alih doa. Tapi nggak bisa Pak Asen, soalnya saya sudah janji mau ke mall. Loh, enak Bu. Betul. Dia pergi yang punya masalah jalan-jalan, saya berlutut aja di kamar. Nggak lucu. Betul. Iya enggak? Tapi begitulah umat Tuhan. Betul? Dia pikir pendeta itu cuma kerja di kampus. Aduh, makanya pendeta yang seperti itu biasanya cepat mati. Betul? Dia mesti juga suka jalan-jalan. Betul? Oh, tahu Osil Lanu di sana, dia tahu. Pendeta juga perlu tahu supaya kenapa? Penghematan. Betul, kalau ada sale kan lumayan, ya diskon. Amin. Iya, baik. Kita lanjutkan dulu sekarang yuk. Kita akan lihat. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan Saudara lihat antara ayat di atasnya dengan ayat di bawah ini, apa sih kok kacau begini? Coba. Tadi si Hawa yang dibawa ke Adam, sekarang si Adam dibawa ke Hawa. Apa maksudnya? Nah, sekarang ini kuncinya, saudara. Karena saya sering pelayanan ketemu wanita-wanita yang lagi bingung cari jodoh. Ya, saudara yang sudah menikah bersyukur sudah diberikan jodoh. Kenapa? Daripada saudara sekarang nungguin berharap yang tidak ada, lebih baik nangani yang sudah ada. Amin. Oh, iya apa ya? Biar dia ada kekurangan, mungkin ada. Misalnya, lo laki-laki dari zaman ke zaman masih pacaran lemah lembut. Amin. Iya apa ya? Sampai dulu ibu-ibu ini mau dilamar itu mesti kan baik-baik dia dulu. Nggak mungkin dia kasar, dia begini langsung mikir, betul? Kenapa? Tendang dia dari hatiku, aku tutup. Iya enggak, pasti dulu seperti ikan, amin. Dipancing kasih makanan enak, wah langsung ikannya ternyata di dalamnya ada kail. Amin. Dan begitu dia makan kail itu, kalau dia dari congkok dia bilang paijelah. Artinya sudah terlambat. Oke, kita lanjutkan sedikit saudara. Kita lanjutkan dulu. Jadi sedikit lagi ya, minta izin dulu ya. Jadi lihat di sini apa? Sebelumnya si wanita yang dibawa ke laki, kadang-kadang saudara saya banyak ketemu ya, terutama yang sudah samseu ke atas itu. Ya, kadang-kadang itu ruwet. Kenapa? Ya, karena kan saya belum nikah. Terus apa? Kadang-kadang cuma saya ketemu, kadang-kadang Pak Hasan minta nomor telepon. Saya pikir cuma apa? Ya udah, lu mungkin mau didoain nih nomornya. Besok di SMS saya balas. Kan kalau ada Pak Hasan saya doakan ini, saya jawab. Tiba-tiba besok bisa ngomong, Pak Hasan, Tuhan bilang Bapak jodoh saya. Saudara. Benar saudara, saya tidak karang. Ya, di saya punya email itu kalau saudara buka banyak alamat email yang terblok. Kan kalau di itu kan apa Yahoo kan bisa diblok dari email ini yang kita nggak mau kan kita bisa blok. Karena begitu. Apa? Walaupun kita cuma bertemu sekali. Apaan? Saudara sembarang. Dan itu biasanya sudah samseu ke atas itu. Saudara. Ya. Makanya saudara-saudara ini punya anak gadis misalnya, doakan dia jangan melewati masa itu. Sudah menikah. Karena kalau enggak ruwet dan aneh. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Karena kenapa, saudara? Saudara harus mengerti tingkat pikiran manusia dari lahir sampai dewasa itu berbeda. Kalau baru lahir masih anak-anak belum bisa mikir. Amin. Masa anak kecil udah mikir, besok kawin sama siapa ya gini? Nggak pernah dong, kecuali anak ajaib. Amin. Iya. Jadi apa? Tingkat pertama itu apa tadi? Belum bisa mikir. Kedua, masih SD, SMP, lagi sekolah, mikirin PR, mikirin ulangan, gini-gini. Itu apa tadi? Belum bisa. Kalau yang tadi itu belum mikir, sekarang belum bisa mikir. Terus waktu sudah kuliah, cari duit, sekarang banyak-banyak untuk punya masa depan. Belum sempat mikir. Ya kan? Belum sempat, pikirannya duit dulu, punya duit, punya ini untuk. Karena kenapa? Nggak mungkin cinta doang bikin kenyang. Amin. Amin. Lo ibu-ibu dulu mau dilamar lagi yang laki nggak kerja? Mau? Lo apa-apa yang di sisimu aku selalu kenyang. Ini perlu diperiksa nggak? Jangan-jangan kanker tuh perut makanya rasa kenyang terus. Baik. Nah, terus sudah sekarang lihat. Kerja terus sudah 30-an. Apa? Mulai banyak mikir. Ya toh?
Mulai apa? Banyak mikirnya, banyak pertimbangan. Kalau yang ini datang sebentar, gajinya berapa? Yang ini cocok enggak? Kalau udah 30 lebih itu mikir pertimbangannya Ruth. Betul? Nah, masuk 40-an. Stres waktu mikir. Aduh, gua udah sesek Tony gimana? Kenapa? Ini model lama, model baru keluar lebih cantik. Kan susah pasarannya. Maaf saudara kalau tersinggung, ya. Jadi apa? Sesudah itu stres kalau mikir. Nah, terus sudah 50 lebih. Sebenarnya apa? Lebih baik nggak usah dipikir. Gitu? Terus yang terakhir kalau sudah 60 lebih baik mikir siap pulang. Daripada apa? Loh, kalau udah 60 lebih menikah itu mau cari pasangan hidup atau suster? Jujur ayo. Kalau sudah umur segini jalan begini itu cari apa? Cari istri apa suster? Kok sepi? Baik, ya. Nanti dicatat ya. Jadi apa? Belum bisa mikir, amen? Belum sempat mikir. Ya, tapi nggak usah dihafal, saudara ya. Oke. Jadi saudara lihat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan Lihat sekarang. Apa dan kenapa awalnya Tuhan bawa Adam si Hawa ke Adam, sekarang Tuhan ingin si Adam ke Hawa. Lihat sekarang. Laki-laki jujur saja. Sesudah nikah banyak yang ingin suami istrinya tergantung dia. Apapun kata dia. Terus banyak laki-laki merasa tidak nyaman kalau istri punya duit lebih banyak, prestasi lebih baik. Banyak nggak nyaman. Laki-laki inginnya apa? Dia yang diharapkan, dia yang didekati, dia yang dipuji, yang di. Tetapi lihat, sesudah menikah Tuhan memerintahkan dia yang harus aktif mendekati istrinya. Saudara perhatikan. Kadang-kadang sudah nikah kan? Maaf kata, dulu ngerayu, yang kau manis, kau cantik, kau kakak. Sekarang sudah nikah, sering nggak ngomong keluar itu? Jarang. Betul? Coba kalian lihat dulu dong yang suami istri. Kok kaku begini? Iya enggak? Kalau dulu tiap lihat, wah matanya. Betul? Iya enggak? Sekarang lihat. Iya beda, amin. Sama aja gelengnya, tapi nadanya beda. Makanya harus supaya nadanya tetap sama. Itu enggak mudah. Betul? Baik, kita lanjutkan lagi. Makanya sekarang kita lihat, ini ayat penutupnya saudara ya. Ya, kita lihat ayat 25. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa lihat. Saudara, ini bukan bicara tentang telanjang secara fisik karena mereka sebenarnya pasal 3 punya baju kan. Betul, sebelum mereka jatuh dalam dosa itu mereka pakai baju. Betul. Yang ditelanjang yang dimasukkan sini kalau saya lihat di Strong Bible itu, ya Strong dikatakan di sini saudara, mereka tidak malu itu ada kata yang diterjemahkan disappointed. Mereka tidak kecewa. Nah, banyak ketika pacaran, hayalannya kan nanti dia jadi papa yang baik. Dia penuh perhatian, dia penuh pengorbanan misalnya, amin. Saudara tahu, karena wanita pernah ingin jadi Tuhan, betul? Pernah enggak ada Hawa ingin jadi Tuhan? Pernah. Sehingga Tuhan suka bau pengorbanan. Amin. Amin. Kalau orang mengorbankan apa-apa, Tuhan senang kan kata Alkitab. Wanita juga karena pernah ingin menjadi Tuhan, suka bau pengorbanan. Saudara tahu? Contohnya kalau masih pacaran, hujan-hujan pun dia datang basah-basah. Itu tambah cinta perempuannya. Iya tidak? Kalau hujan dia bilang, yang hujan gua nggak datang. Seringkali begitu angin keras gua nggak datang, cintanya pasti luntur. Amin. Karena tidak ada bau pengorbanan. Tapi kalau coba gaji kecil, yang lu mau beli baju, beli aja deh semua, nggak apa-apa. Wah rasanya inilah dia, betul? Di sisinya aku aman, amin. Ya itu kan wanita begitu, amin. Kok enggak amin ya? Saya curiga ada yang kawin paksa. Misalnya lu kawin sama nih, nggak bisa. Misalnya gitu. Kenapa? Papa punya utang sama papanya, Pak. Anaknya jadi bayar utang. Ampuni. Iya, kasihan juga anak untuk bayar utang. Amin. Inangnya sapi. Amin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi, saudara lihat di sini apa? Memang pria senengnya apa?
Wanita yang deket, yang ngerayu, yang kamu kenapa, yang kamu tersinggung, aku minta maaf. Itu lakinya seneng begitu. Tapi Tuhan bilang sesudah menikah, dia yang harus mendekati istrinya. Halo? Makanya ini kuncinya, saudara. Makanya banyak saya ngomong sama wanita-wanita muda. Makanya lu sampai umur 40 kenapa nggak nikah? Itu karena ini suruh deketin dulu. Enggak, dia yang deketin saya. Kan saya gengsi. Loh, Tuhan ngajarnya begitu. Ini kan perlombaan, siapa cepat dia dapat. Iya nggak? Kalau dia nggak mau, dia jual mahal, ini nguber, yang ini yang dapat. Loh, iya tidak. Saudara perhatikan di sini. Makanya tadi kan jelas, daripada bergumul dengan yang belum ada, lebih baik bergumul dengan yang sudah ada. Amin. Tuhan, rubahlah dia. Tuhan, jamah hatinya supaya tidak keras, jamah mulutnya yang kasar. Amin. Lebih baik bergumul gitu daripada Tuhan. Siapa? Nah, pusing. Amin. Apalagi, coba bayangkan sekarang misalnya, kalau saudara belum menikah sampai usia sekian, ya toh, itu kesempatan kan semakin mengecil. Amin. Amin. Loh, kalau sudah emak-emak, siapa yang mau? Halo? Biar engkong, kadang-kadang engkong kepingin yang muda. Amin. Loh, jujur. Ayo engkong, saya mau tanya. Iya tidak? Apa mau yang udah gini? Lihat, wah ini menarik. Itu berarti dia penggemar barang antik. Oke, sampai di sini dulu. Saudara perhatikan apa? Mereka keduanya telanjang. Berarti apa? Ada keterus-terangan, ada keterbukaan. Banyak suami istri saudara mereka tidak terbuka. Mengapa mereka bisa bersikap, berespon seperti itu dalam sesuatu kejadian dan masalah? Contoh, ya, ada istri yang terlalu mengekang suami dalam hal uang. Ada. Dipegang benar-benar. Kadang-kadang saudara tiap suaminya mandi, dia punya jatah seperti intelnya Mossad, periksa kantong. Suami mandi dia mulai lihat. Itu kadang-kadang ada istri yang seperti itu. Yang sudah bertobat jangan. Amin. Amin. Loh, tidak ada amin hari ini. Wah, no. Jangan diteruskan, saudara. Betul? Percayalah. Amin. Tetap belajar percaya walaupun kadang dia nggak bisa dipercaya. Amin. Itulah iman, saudara. Oke. Jadi kita lihat lagi sini apa sekarang? Ya. Tuhan maunya apa, saudara, di sini? Laki-laki itu yang meninggalkan ayah ibunya, mendekat kepada istrinya, bersatu dengan Kenapa? Karena dari zaman dulu juga wanita, menantu perempuan lebih sulit dekat dengan keluarga suaminya. Betul? Sedangkan menantu laki-laki itu tidak pernah banyak masalah dengan mertua. Perempuan yang paling banyak masalah dengan mertua. Betul? Contoh, yang paling gampang, mertua datang 3 hari, sama mama sendiri datang 3 bulan. Lama mana rasanya? Jujur. Ayo. Jujur, kalau mertua sendiri, Pak, kapan sih pulangnya? Betul? Kalau mama sendiri, Ma baru kemarin datang, mau pulang, baru kemarin. Amin. Itu memang karunia perempuan. Saudara. Oke. Makanya bapak-bapak juga, ya, ingat, walaupun engkau ada tulang yang diambil, bukan berarti semua tulang diambil. Betul? Kadang-kadang ada laki yang tulangnya cuma 1 diambil untuk menjadi seorang wanita, dia merasa sudah nggak ada tulang. Jadi tiap istrinya bilang apa? Iya, Ma. Iya, ini keliru. Tuhan bilang cuma 1 tulang. Ini laki tanpa tuh. Jadi ubur-ubur dia. Baik. Jadi saudara, sekarang kita lihat sedikit lagi, ya. Mereka jadi satu, mereka telanjang tapi tidak malu, tidak kecewa. Banyak orang kemudian menikah kecewa. Ketika kenapa? Sifat-sifat semakin terbuka, kelemahan semakin kelihatan. Mulai kecewa. Kenapa? Sekarang lihat, kenapa laki kecewa sama istrinya, perempuan kecewa sama suaminya? Sederhana. Karena laki tidak mengerti perempuan itu diciptakan bukan menurut maumu, persis seperti keinginanmu dalam segala hal, tapi persis seperti keinginan Tuhan. Amin. Perhatikan. Jadi kembali ke sini apa?
Jangan pernah ingin menjadikan istrimu seperti yang engkau mau. Karena dia tidak diciptakan menurut pesanan. Dia diciptakan karena Tuhan punya tugas untuk dia menolong engkau. Kadang tugasnya kalau dia mau kerjakan tidak sesuai dengan maumu. Terus kedua, mengapa perempuan ini, saudara, bisa kecewa ketika menikah? Karena dia berasa menikah itu bukan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan untuk menolong si suami, tapi merasa kalau sudah nikah, dia akan menikmati segala sesuatu. Suami yang baik, yang sabar, amin. Terus apa lagi, saudara? Suami yang duitnya gampang, amin. Loh, sekarang gini aja lah gampang ibu-ibu. Biar suamimu baik, rohani, tapi nggak punya duit terus-terusan bertahun-tahun, gimana? Lengkap bahagia? Kurang lah. Tapi cuma punya duit. Misalnya, nih mama mau pergi nih duit, tapi dia nggak pernah mau antar, nggak pernah mau bareng. Kenapa? Misalnya dia masih keren penampilannya, sedangkan kau udah utang-utang, misalnya gitu. Ya kan? Nggak enak juga, amin. Jadi yang kedua, saudara lihat, kenapa wanita banyak kecewa? Karena dia mengharap penerimaan total. Walaupun engkau penolong, tidak semua yang kau katakan, pendapatmu, saranmu itu benar dari Tuhan. Iya apa ya? Sering itu saranmu karena warisan orang tua. Misalnya gini, kau lihat mamamu dulu disakiti papa, disakiti papa. Sekarang engkau jadi istri, engkau awasi siang malam suamimu. Pergi kau telepon, di mana pak? Tolong lapor posisimu. Ini, aduh. Iya tidak. Kenapa dia seperti itu? Bisa karena dia tidak mau mamanya punya penderitaan terjadi sama dia. Bisa kan? Ya, jadi lihat. Jadi sarannya dia, kelakuan dia belum tentu sesuai mau Tuhan. Amin. Jadi lihat apa, saudara, di hubungan yang seperti ini. Pria mesti ngerti itu wanita ditempatkan di sisimu, dia punya tugas yang harus dia kerjakan. Terus, wanita juga harus mengerti mengerjakan tugas tidak boleh membawanya sebagai masalah pribadi. Kita tahu, saudara, hukum itu bisa dibawa ke masalah pribadi. Kalau dekat, bisa ada, nggak apa-apa dah. Kalau dekat ya itu. Kalau negara-negara maju kan nggak ada, biar dekat siapa, salah lo, salah. Iya kan, kenapa? Nggak ada unsur main perasaan. Betul? Nah, kadang-kadang perempuan lihat, kalau sudah perasaan, main perasaan, kerjaannya jadi kacau. Betul. Contohnya, sudah dilukai. Kadang-kadang apa dia nggak nolong suami lah? Terserah, syukur kalau dia bangkrut, biar dia bertobat. Loh, kasihan. Betul. Jadi kembali ke sini, engkau punya tugas, tapi tidak semua yang kau sarankan, pendapatmu itu wajib diterima suamimu. Karena itu bisa juga dari dirimu sendiri. Betul? Betul? Nah, lihat sekarang ini anunya. Ya, kulminasinya, ini titik klimaksnya. Ketika si Hawa sudah punya agenda sendiri di dalam rumah tangganya dengan Adam, dia kemudian mencelakai keluarganya sendiri. Betul? Dia punya agenda apa? Aku ingin jadi seperti Tuhan. Amin. Betul? Jadi lihat di sini, saudara. Jadi wanita Tuhan tempatkan apa? Punya agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi. Jadi apa? Biar aku sakit hati, tapi aku tetap dijadikan penolong. Biar dia nggak mau denger, aku tetap kalau Tuhan gerakkan aku kasih nasihat, aku kasih nasihat. Jangan, sudah nggak kena dibilangin, wis diam, menang. Nggak bisa, saudara. Itu nggak ngerjakan tugas namanya. Betul? Nah, makanya kembali ke asal tadi. Laki ini nggak benar-benar butuh. Amin. Cuma hal-hal tertentu butuh. Jadi harus mengerti apa. Bagaimana supaya apa-apa lakinya datang ke istrinya nanya, ngomong, minta saran. Caranya gimana? Kan tadi ayat yang kita baca ayat 24. Laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya bersatu dengan Bagaimana supaya si suami ini ada apa-apa melibatkan istri, ada apa-apa minta saran istri, ada apa-apa minta pendapat istri. Gampang. Istrinya ini harus dekat sama Tuhan sehingga dia bisa dapat sesuatu dari Tuhan untuk disampaikan, dan ketika ditaati, dituruti, persis kejadiannya seperti itu. Saudara, kalau enggak percuma. Ya, saya kan baru pulang kemarin, saudara, ya, belum kemarin. Itu
Habis sementara saya khotbah begini, masuk sepasang suami istri. Terus Tuhan bilang berhenti khotbah. Tadi khotbah. Tuhan bilang berhenti khotbah. Urus mereka berdua. Saya dari mimbar karena begitu istrinya masuk, kan saya punya karunia penglihatan. Tuhan kasih lihat di sini nih. Kayak ditusuk pisau, habis ditusuk dulu, diedel-edel. Sama suaminya. Langsung saya bilang, Tuhan bilang istrimu luka parah. Tidak ada yang melihat luka istrimu, tapi Tuhan buka di dalam penglihatan roh. Istrimu hancur di sini ditusuk sama perkataan. Dia diam. Tuhan bilang, minggu lalu engkau gagal karena Tuhan menghalangi engkau. Terus saya tanya, minggu lalu kamu gagal apa? Saya gagal beli mesin. Nah, saya nggak kenal engkau. Saya bilang, saya baru pertama khotbah di sini. Karena sikapmu kepada istrimu. Kalau tambah engkau kaya, tambah engkau perlakukan perempuan ini jadi keset, nangis istri. Terus saya bilang, Pak, Tuhan bilang mau bunuh diri kan? Nah, dengar? Terus berapa hal Tuhan ungkapkan? Sekarang peluk istrimu, minta ampun. Tapi luar biasa, saudara, dia datang, dia minta ampun. Kembali ke sini. Dia masalahnya apa sekarang? Ya, gitu ketika saya bilang dapat pernyataan Tuhan, minggu lalu kamu gagal. Ya. Dia bilang, Pak, saya nuruti istri saya malah gagal. Tapi Tuhan ngomong bahwa aku yang membuat engkau gagal, bukan istri. Nah, kalau Tuhan yang buat, siapa yang bisa doakan pendeta mana? Nah, ada, saudara. Ya. Kenapa? Karena tambah kaya, istri tambah diinjak-injak. Laki aneh, kalau dia berhasil, dia merasa itu pinterku. Kalau dia gagal, ini ambil istriku. Aneh, saudara. Betul? Itu laki memang. Makanya, laki itu Tuhan bilang apa? Si Adam bilang, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, saudara. Sembarangan. Betul? Laki-laki memang begitu. Amin. Tapi terimalah dia sebagai makhluk yang memang perlu ditolong. Halo. Jadi jangan pernah membayangkan kalau nikah tuh saling sayang, ya pergi mana-mana gandeng tangan. Itu cerita H.C. Andersen. Nggak begitu faktanya, betul kalau nikah. Amin. Bisa ribut, bisa berantem, bisa rame, bisa malas ngomong. Amin. Ada yang bilang sudah sering, Pak. Ya baik. Jadi kenapa? Supaya si suami bisa datang ke istri. Gimana caranya? Istri itu harus dekat sama Tuhan. Sehingga dia bilang, Pak, aku rasa kerjaan ini nggak diberkati, Pak, jangan dikerjakan. Nah, misalnya suaminya ngotot kerjakan, bener nggak diberkati, bener istriku. Besok ngomong apa lagi, suaminya bantah lagi, bener, lama-lama, gua dengerin dah. Iya, tapi kadang-kadang didengerin malah kacau, didengerin malah hancur. Itu yang bikin saudara kata, kenapa wanita banyak bukan jadi penolong. Karena mereka sering memberi nasihat menurut mungkin nilai-nilai di keluarganya, menurut pengalaman orang tuanya. Misalnya, kami keluarga kaya, kenapa? Mamaku yang mimpin semua. Dia maunya begitu kan, kasihan suaminya. Amin. Mama nentukan semua, mama semua pegang. Makanya kami jadi punya duit. Dia maunya sekarang sama suaminya, aku pegang semua. Belum tentu. Amin. Amin. Sekarang tidak ada kepastiannya. Ya kan? Jadi kembali ke sini, saudara perhatikan. Tuhan bilang apa? Sebagai istri sudah menikah. Saudara harus jadi orang istri yang dekat sama Tuhan. Sehingga apa? Ada apa-apa suamimu akan minta, Ma gimana? Ma, kata Tuhan bagaimana? Itu. Jangan dia enggak ngomong, dia lakukan malah amsyuk. Dia akan bilang, udah Ma diam. Pasti kan begitu dia, nggak mau dekat lagi. Iya kan? Nah, makanya kembali ke sini, saudara-saudara dan saya perhatikan. Ketika Hawa punya agenda pribadi dalam rumah tangganya, dia menghancurkan Adam. Jadi nggak boleh sekarang semua dibawa ke masalah pribadi. Orang boleh bilang nothing personal. I just do my job. Iya kan? Jangan dibawa perasaan. Kalau lagi nggak seneng nggak masak. Kalau lagi seneng, bumbunya segar, lengkap. Ya kan? Kalau lagi nggak seneng nasi goreng cabai setengah kilo. Iya. Saudara tahu wanita itu kalau sadis bisa sadis lebih dari laki-laki. Betul? Betul? Di Alkitab ada yang namanya Isabel itu sadisnya minta ampun. Betul?
Nih si Ahab ini model laki-laki tanpa tulang, amin? Apa aja kata istrinya? Baik. Jadi kita sudah mengerti sekarang? Betul? Istri yang di sisimu tidak bisa menjadi yang persis seperti engkau mau. Dan jangan pernah menginginkan dia menjadi seperti yang engkau mau terus-menerus. Karena dia diciptakan menurut rancangan Tuhan. Berarti dia harus menjadi yang Tuhan mau. Perhatikan. Jadi dari zaman Kejadian pun sudah ada emansipasi, bukan zaman sekarang. Tapi budayanya yang memaksa kita, perempuan harus ngalah. Nggak ada perempuan ngalah. Perempuan dari tulang keras. Tegas. Ingat watak Tuhan Yesus 2? Singa dan dong berlawanan, Bang. Betul? Betul tidak? Dalam mengasihi lemah lembut, dalam ngomong lemah lembut, dalam kebenaran nggak bisa, Pak. Salah adalah salah. Itu yang diharapkan. Jangan, iya nggak apa-apa lah, Pak. Budayanya kenapa? Surga nunut, neraka katut. Wah, buat apa pergi neraka, betul? Nah, jadi kebenaran firman hari ini kita belajar. Ya, jadi apa? Semakin seorang suami merasa tidak membutuhkan seorang istri, maka kedagingannya terus yang akan ditampakkan. Karena bagian yang hilang itu ditutup daging. Betul? Daging sekeras apa, saudara? Tidak sekeras tulang. Ya, kan tidak sekuat tulang. Jadi apa? Wanita terus sekarang kalau engkau beri saran, beri pendapat, uji dulu di hatimu itu sesuai mau Tuhan atau tidak. Atau ketakutanmu sendiri, kekhawatiranmu sendiri, pengalaman hidupmu sendiri. Saran itu. Sehingga ada apa-apa, si suami bilang, Mak, gimana, Mak? Gimana? Dia akan tanya. Makanya wanita mesti peka. Jangan cuma peka, misalnya lihat suami pulang, wah, kangkal banyak nih, kalau udah senyum kalian. Itu peka, bisa. Wanita bisa peka begitu. Amin? Tapi kalau udah lihat wajahnya suram, wah, ini repot nih. Amin? Loh. Saya sih nggak peka, Pak, punya uang, nggak punya duit, sudah kebiasaan nggak punya duit, mati rasa. Kasihan yang sudah mati rasa. Baik, ya saudara, hari ini kita belajar sudah rencana Tuhan. Seberapapun karakter kita yang dominan, ya, seberapapun sebagai laki-laki, keakuan laki-laki harus ditundukkan di bawah firman. Sebagaimanapun juga cerewetnya perempuan yang mengomentari segala sesuatu harus disesuaikan firman. Baru aman. Saudara tetap menjadi wanita yang benar, si laki juga tetap menjadi laki yang benar. Tidak, perempuan ini ikut 100% kata lakinya. Dia kehilangan jati diri. Ya, kita mau berdoa.